Nenek itu bukannya ngejawab pertanyaannya Fitri, dia malah balik badan. Dan di situ Fitri kaget bukan main. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Yes, kalian baru lihat gue lagi. Gue habis turun dari Gunung Salak. Kemarin pengen upload game or kembali lagi di pendakian horormu Singri, singkat ngeri. Dimana di segmen ini gue akan menceritakan 2 kisah horor pendakian buat kalian. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa follow gue di Instagram ya. Jangan lupa cek juga kemeja Oxford dari hoodieku yang lagi gue pakai ini. Cek link di deskripsi ya. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Untuk cerita yang pertama, gue mau nyeritain pendakian horornya seseorang yang sebut aja namanya Vika. Sewaktu dia mendaki ke Gunung Ungaran. Jadi, ketika mereka turun dari Gunung Ungaran itu, ada sesuatu atau sesosok makhluk yang ingin nyesatin mereka. Bisakah dia dan teman-temannya lolos dari makhluk itu? Tonton video ini terus. Cerita ini bermula ketika pada suatu hari temannya Vika, sebut aja namanya Bang Vito, ngechat lewat WhatsApp, ngajakin Vika buat naik Gunung Ungaran via Perantunan pada tanggal 31 Oktober 2020. Ngedenger Bang Vito ngajak dia buat naik Gunung Ungaran, wah, Vika senengnya bukan main karena udah 1 tahun dia tinggal di daerah Ungaran. Belum pernah dia yang namanya naik ke Gunung Ungaran. Namun, gak lama setelah Bang Vito ngechat WA itu ngajakin naik gunung, tiba-tiba datang lagi WA. Pas dilihat, ternyata itu dari salah satu grup yang ngasih tahu jadwal kuliah buat hari Minggu. Waduh, naik gunung hari Minggu, terus tiba-tiba ada jadwal kuliah buat hari Minggu. Vika agak ngerasa kesel karena kemungkinan besar dia nggak bakal bisa naik ke Gunung Ungaran. Vika pun langsung ngabarin Bang Vito tuh, ngasih tahu ke dia kalau mungkin dia nggak akan bisa ikut ke Gunung Ungaran karena ada jadwal kuliah tadi. Bang Vito bilang, ya udah nggak apa-apa, mungkin lain kali aja. Dan Bang Vito di situ mutusin buat tetap berangkat ke gunung itu sendirian. Beberapa hari kemudian, setelah Vika pulang kerja, dia dapat kabar nih kalau kuliah buat hari Minggu ditiadakan. Wah, kabar gembira nih. Vika pun langsung buru-buru tuh ngehubungin Bang Vito buat nanyain jadi nggak ke Ungaran. Sekalian nginfoin nih kalau emang jadi, Vika bisa ikut. Dan ternyata Bang Vito bilang kalau dia jadi naik ke gunung itu. Oke lah, karena mereka baru berdua aja nih, akhirnya Vika inisiatif buat ngajak teman-teman yang lain. Sebut aja mereka ini Ria sama Rio, yaitu teman sekampusnya Vika yang emang suka nanjak juga. Begitu diajakin buat naik ke Gunung Ungaran, kedua temannya itu pun langsung ngayain. Tapi Rio bilang kalau nanti pas mau ke base camp Ungaran, dia belakangan, dia nyusul karena dia ada kerjaan sampai sore. Karena hal itu, ya rencana berubah nih. Vika dan Bang Vito pun mutusin buat ngecamp di area base camp aja, nggak jadi ngecamp di gunung. Jadinya mereka mau tektokan aja, nggak nginep di gunung gitu. Karena Rio bakal datang terlambat, secara dia bakal kerja sampai sore kayak yang tadi gue bilang. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Setelah zuhur, Vika sama Ria langsung berangkat menuju ke base camp Ungaran via Perantunan. Sesampainya di base camp, mereka langsung disambut sama Bang Vito yang emang udah sampai duluan. Terus Bang Vito bilang kalau tenda udah dibangun dan si Maxi udah diurus. Jadi ya udah, tinggal santai aja. Ya udahlah, mereka ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol ngalor ngidul sambil nungguin Rio.
tapi Rio-nya belum datang-datang. Akhirnya mereka pun mutusin buat tidur. Lu mau tahu Rio datang jam berapa? Jam 10 malam. Sesampainya di base camp, Rio pun langsung kenalan lah tuh sama Bang Vito. Setelah kenalan dan ngobrol-ngobrol sebentar, Bang Vito pun nyuruh buat istirahat karena nanti habis subuh mereka mau mulai pendakian. Besok harinya, setelah sholat subuh, mereka langsung siap-siap dan beli beberapa logistik di sebuah warung untuk bekal di puncak. Setelah semuanya udah ready nih, sekitar jam 7 pagi, pendakian pun dimulai. Dari base camp menuju ke pos 2, pendakian itu ya lancar-lancar aja, aman-aman aja, tanpa ada hambatan sedikit pun. Cuman, ketika mereka sampai di pos 2, Vika ini ngerasa mual dan sempet muntah-muntah. Ya, mungkin aja badannya itu kaget. Namun di situ dia ngerasa aneh. Biasanya, kata dia, kalau dia udah muntah-muntah gitu, badannya bakal enakan. Cuman, ini udah muntah-muntah, tapi kok gak ada perubahan sama sekali gitu, masih tetap gak enak. Oke lah, mau gak mau, teman-teman yang lain nungguin Vika dulu nih, sampai dia enakan. Setelah dia udah enakan, baru mereka bisa ngelanjutin pendakian. Beberapa saat kemudian, Vika pun mulai udah agak enakan nih, dan mereka pun ngelanjutin perjalanan. Tujuan pertama mereka adalah puncak Bondolan. Dari pos 2 itu menuju ke puncak Bondolan, aman-aman aja, lancar. Vika udah gak muntah-muntah lagi. Setibanya mereka di puncak Bondolan, mereka ya kayak biasa lah, foto-foto. Meskipun waktu itu puncak Bondolan lagi ditutupi kabut. Ada sekitar setengah jam mereka di sana, sebelum akhirnya mereka mutusin buat pergi ke puncak Botak. Kan rambut gue udah tumbuh. Di tengah perjalanan menuju ke puncak Botak, mereka sempat istirahat sebentar nih, buat makan bekal yang mereka bawa. Setelah selesai makan bekal, mereka ngelanjutin lagi dan akhirnya sampai di puncak Botak dengan selamat. Mereka di sana istirahat dan foto-foto sambil nunggu kabut supaya agak kebuka. Karena di puncak Botak itu kabut juga tebel. Mereka tungguin tuh sampai siang kan. Kabutnya gak hilang-hilang. Akhirnya pada jam 12 siang mereka mutusin buat turun karena di puncak itu udah mulai agak panas ya. Tapi mereka turun ini lewat jalur yang berbeda dari pas mereka naik tadi. Dan di sini dimulailah kengeriannya. Mereka jalan turun itu dengan formasi Bang Vito sama Vika di depan, Ria sama Rio di belakang. Jalur mereka turun itu bisa dibilang agak curam. Tapi mau gak mau mereka terus lalui jalur itu sampai mereka ketemu sama jalur datar. Dan di situ Bang Vito ngeliat jalur bercabang. Di situ Bang Vito bingung dia mau milih jalur yang mana secara gak ada penunjuk arahnya. Oh iya, mereka sempat dikasih peta nih dari base camp kan. Pas dilihat itu peta, gak ada jalur bercabang. Setelah mikir lumayan lama, akhirnya Bang Vito pun mutusin buat ngambil jalur yang lurus. Jadi jalurnya bukan begini ya, tapi begini sama begini. Mereka terus ikutin jalan lurus itu sampai mereka ketemu sama pelang nih. Pelang itu nunjukin arah ke Gedong Songo. Tapi jalur menuju ke Gedong Songo itu kok kayak udah lama gak dilewatin ya. Udah ketutup rumput-rumput liar. Tapi mereka pun berusaha buat mikir positif lah. Dan mereka ikutin jalur itu. Jalan terus sampai tiba-tiba Ria nanya, "Ini serius arah jalan turun? Treknya kok nanjak terus? Apa jangan-jangan kita tersesat?" Mereka baru sadar di situ kalau jalur yang lagi mereka lewatin itu emang bener-bener jalur yang udah lama gak dilewatin sama pendaki lain. Di situ mereka bingung antara mau lanjut atau puter balik. Pada akhirnya mereka mutusin buat lanjut sampai mereka masuk di hutan yang cukup lebat. Hutan itu penuh sama lumut atau bisa dibilang hutan lumut. Di situ dari belakang sebuah pohon besar, tiba-tiba Vika ngeliat sosok hitam dengan mata merah, seakan-akan menyambut kedatangan Vika sama temen-temennya. Di saat yang bersamaan, Vika juga ngedenger kayak suara-suara rintihan.
seakan-akan pengen nyampain sesuatu. Tapi Vika nggak ngerti apa yang sebenarnya mau disampaikan. Ria, karena dia ngelihat gelagatnya Vika udah mulai aneh, dia nanya lah tuh ke Vika kan, Vika ini lihat apa? Tapi Vika di situ bilang nggak ada apa-apa. Mereka jalan terus sampai mereka ketemu sebuah tanjakan terjal dan ada pelang penunjuk arah menuju ke puncak. Loh, kok balik lagi ke puncak? Terus Bang Vito buka peta nih, seret. Pas dilihat, kok nggak ada jalur ini? Yang ada cuma tulisan Gedong Songo sama tanda X, yang artinya mungkin X itu sebagai jangan. Di situ Bang Vito baru ngajak buat muter balik karena takut akan keselamatan mereka. Pas mereka muter balik itu, otomatis mereka lewat jalur yang tadi kan. Dan Vika ngelihat lagi makhluk hitam mata merah yang tadi masih ada. Dan kali ini dia berusaha buat ngegangguin Vika. Tapi Vika cuekin lah makhluk itu. Mereka terus jalan sampai ketemu di pohon besar yang menyerupai pintu. Di situ tiba-tiba Vika kepleset, hampir mau jatuh. Untung sempet ditahan sama Bang Vito. Cuman Vika kepleset sampai hampir mau jatuh itu bukan karena jalurnya licin atau kesandung akar ya. Tapi Vika bilang kalau kakinya itu dipegang sama makhluk hitam yang tadi. Sialnya, makhluk hitam ini cuman Vika yang bisa ngeliat. Temen-temen yang lain gak bisa. Vika dalam hati langsung istighfar dan doa, minta perlindungan sama Allah supaya mereka ini selamat. Bang Vito di situ udah mulai ngerasa aneh nih, ngerasa ada yang janggal sama kejadian yang menimpa Vika tadi. Dan dia juga ngerasa nih, kalau kehadiran dia dan teman-temannya di situ kayak kurang disambut baik sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Mereka terus ngikutin jalan itu sampai mereka ketemu sama jalur bercabang yang tadi, yang lurus sama yang kesini. Di situ Vika sempat ngomong sesuatu yang bisa dibilang bikin merinding. Dia bilang, Itu apa? Kok ada yang gelantungan? udah yuk kita lanjut jalan turun. Udah mulai siang nih. Sambil jalan, Ria nanya nih ke Vika tentang apa yang dilihatnya tadi, yang gelantungan. Di situ Vika jawab kalau dia tadi ngeliat kayak ada seseorang yang digantung pakai tali di atas pohon. Mungkin kayak orang yang lagi gantung diri. Singkat cerita, mereka sampai di pos 5 di percabangan menuju ke puncak Banteng Rider. Di situ mereka mulai agak cepet tuh jalannya, mulai agak sedikit berlari biar cepet-cepet sampai bawah. Terus jalan turun sampai mereka tiba di sebuah pos yang namanya pos Lembah Hantu. Dan di situ suasana jadi hening. Jalan terus sampai tiba-tiba keheningan itu pecah ketika Vika kaget dan teriak karena dia ngerasa kalau kakinya itu dipegang sama suatu sosok. Pas dia lihat ke siapa yang megangin kakinya itu adalah makhluk hitam besar yang tadi. Ternyata makhluk hitam itu masih ngikutin dia. Dan sontak Vika langsung berusaha buat ngelepasin tangan makhluk itu. Dan setelah lepas, dia langsung lari. Temen-temen yang lain gak ada yang tahu apa yang terjadi sama Vika barusan. Secara Vika ini paling belakang. Setelah mereka semua keluar dari lembah hantu, alhamdulillah mereka semua turun dengan selamat sampai base camp tanpa ada gangguan-gangguan lagi. Di sana mereka langsung istirahat sebentar, packing, makan, dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, Vika dapet chat nih dari Bang Vito. Jadi Bang Vito nanya tentang apa aja yang udah Vika lihat dan alami di Gunung Ungaran itu. Setelah Vika ceritain semuanya, di situ Bang Vito bilang kalau temennya yang orang base camp ngasih tahu siapa yang bikin mereka nyasar. Yang udah ngebikin mereka nyasar itu adalah makhluk hitam mata merah yang tadi.
yang terus-terusan gangguin Vika. Itu dia. Dan temennya Bang Vito juga ngejelasin kalau jalur lama yang mereka lewatin itu, yang mereka nyasar itu, adalah jalur lama yang udah ditutup karena kebakaran dan emang gak pernah dibuka lagi. Itulah kenapa jalurnya kok banyak rumput liar segala macem, karena emang udah gak ada yang lewat situ. Menurut cerita temannya Bang Vito, di jalur itu ada pendaki yang jadi korban jiwa yang belum diketahui identitasnya. Sewaktu kebakaran itu terjadi, pendaki tersebut angus dan tewas di tempat, gak bisa nyelamatin diri. Untungnya, nasib Vika dan teman-temannya gak berakhir tragis juga kayak gitu. Oke, kita masuk ke cerita kedua. Cerita kedua ini berasal dari seseorang yang sebut aja namanya itu Fitri. Nama disamarin ya. Sewaktu dia mendaki ke gunung es yang ada di Sumatera Utara. Fitri ini mendaki ke gunung es itu bukan buat mendaki ceria atau buat nikmatin pemandangan, tapi dia mendaki ke gunung es itu untuk bunuh diri. Bagaimana ceritanya? Jadi, pada tahun 2020, Fitri ini pengen ngakhirin hidupnya karena dia ngerasa kalau tekanan hidupnya itu udah cukup berat. Dia udah gak sanggup lagi. Dia udah gak tahu lagi pengen cerita ke siapa tentang masalahnya itu. Dulu pernah dia cerita ke keluarganya, tapi yang terjadi adalah dia malah disalah-salahin. Alhasil, Fitri jadi semakin tertutup. Setibanya di base camp gunung es itu, Fitri pun langsung ngurus registrasi. Dan setelah itu, dia pun mulai mendaki. Dia naik ke gunung itu dengan pakaian kerja dan topi buat nutupin mukanya. Itu pada jam 8:30 pagi. Jadi, bukannya pergi kerja, si Fitri ini malah pergi ke gunung. Ketika dia lagi jalan naik itu, dia ketemu nih sama sebuah warung. Dan ibu-ibu penjaga warung itu pun nanya, "Mau naik, Dek?" Fitri cuman ngangguk. Dan si ibu itu nanya lagi, "Naiknya sendiri aja? Pakaiannya kok kayak gitu? Apa nggak mau ganti pakaian dulu?" Fitri nggak jawab apa-apa di situ. Dia cuma senyum dan ngelanjutin perjalanan. Sepanjang perjalanan itu, Fitri ini cuma nunduk aja, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Yang ada di pikirannya dia waktu itu adalah dia cuma pengen mati. Terus dia jalan ngikutin jalur. Setelah agak jauh berjalan, dia ngeliat nih ke kanan dan ke kiri. Sepanjang mata memandang, cuman ada pepohonan yang lebat. Awalnya, Fitri ini ragu buat ngelakuin tindakan konyol itu. Tapi, ketika dia inget masalah yang lagi dia pendem, balik lagi, niat dia buat mati itu udah bulet. Fitri pun mulai keluar dari jalur dan masuk ke dalam hutan. Dari situ, setiap beberapa langkah, dia ninggalin tisu sebagai petunjuk buat menuju ke jenazahnya nanti. Nah, belum jauh masuk ke dalam hutan itu, dia udah ngalamin hal yang aneh. Dari belakang dia udah ngedenger ada suara dek, 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 yang ngikutin dia. Tapi ketika Fitri nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Terus pas Fitri ngeliat lagi ke arah depan dan lanjut jalan, suara dek, 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 suara langkah kaki itu kedengeran lagi. Pada akhirnya Fitri gak peduliin suara itu dan nerusin perjalanan. Kira-kira setengah jam dia memasuki hutan itu. Dia berhenti di sebuah pohon besar yang punya cabang-cabang atau dahan-dahan yang besar-besar juga. Dahan pertama itu bisa dibilang agak rendah, bisa dibuat duduk dan bersender di batang pohon. Ada sekitar 15 menit Fitri berusaha buat manjat pohon itu. Sampai akhirnya dia berhasil duduk di dahan pertama tersebut. Hawa di atas pohon itu bener-bener sejuk. Sampai-sampai ngebuat Fitri itu ngantuk. Karena bener-bener ngantuk,
Akhirnya dia mutusin buat turun dari pohon itu dan duduk di bawah dahan yang dia naikin tadi. Tidur kan tuh. Gak lama kemudian, dia kebangun. Fitri kebangun. Tapi anehnya, dia kebangun bukan di tempat dia tidur tadi. Dia kebangun di tempat yang bener-bener asing. Tempat itu gelap dan gak ada siapa-siapa. Cuman ada Fitri aja. Terus dia ngeliat tuh ke sekeliling tempat gelap itu. Dan di situ dia ngeliat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Karena bingung mau ngapain lagi di tempat itu, dia ikutinlah cahaya tersebut. Ikutin, ternyata di balik cahaya itu Fitri ngeliat ada sebuah perkampungan. Tapi kampung itu gak ada penghuninya. Fitri telusurilah tuh kampung itu kan, buat nyari seseorang, buat dia tanyain. Cari, sampai akhirnya dia ngeliat seseorang. Seseorang ini ngebelakangin Fitri. Kelihatannya sih kayak nenek-nenek. Nenek-nenek ini lagi nyisir rambutnya. Fitri pun nyamperin nenek-nenek itu dan nanya, "Permisi, Nek. Kalau boleh tahu, ini di mana ya?" Nenek itu bukannya ngejawab pertanyaannya Fitri, dia malah balik badan. Dan di situ Fitri kaget bukan main. Muka nenek itu hancur banget dan matanya itu bolong. Ngelihat itu, sontak Fitri langsung kabur. Namun kengerian gak berhenti sampai di nenek-nenek itu aja. Kampung yang tadinya gak ada siapa-siapa sekarang jadi rame sama orang-orang. Tapi gak ada satupun dari mereka itu yang manusia. Sosok-sosok yang Fitri lihat itu bener-bener ngeri. Ada yang tangannya putus, ada yang mukanya hancur sebelah, dan berbagai macam kengerian lainnya. Saking takutnya Fitri pingsan. Gak tahu berapa lama Fitri pingsan, tapi bukan itu yang bikin ngeri. Ketika dia sadar, dia ini udah ada di tengah-tengah kerumunan makhluk-makhluk mengerikan yang tadi. Dan lehernya Fitri udah keikat sama tali. Fitri bener-bener takut dan kebingungan. Dia gak tahu mesti ngapain. Gak lama kemudian muncul satu sosok. Tapi sosok ini beda dari yang lain. Sosok ini dari kepala sampai dada itu kayak manusia. Cuman dari dada ke bawah itu kuda. Lalu perlahan-lahan sosok itu mulai narik tali yang ngikat lehernya Fitri. Di situ Fitri benar-benar kesakitan. Makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya yang ngerumunin dia itu ketawa, ngetawain dia kayak yang seneng gitu. Sampai pada titik dimana Fitri ini udah gak kuat nahan rasa sakit karena lehernya ditarik sama makhluk kuda itu. Pandangannya pun jadi gelap. Ketika Fitri ngebuka matanya, dia udah ada di sebuah warung di salah satu pos pendakian dan lagi dikerumunin sama banyak orang. Lalu Fitri nanya, "Kok aku ada di sini? Gimana ceritanya?" Di situ ada seorang bapak-bapak yang bilang kalau tadi ada beberapa pendaki yang gotong Fitri ke bawah. Jadi pas pendaki-pendaki itu lagi mau naik, di tengah perjalanan mereka ngedengar suara teriakan. Sontak pendaki-pendaki tersebut nyari dari mana sumber suara itu. Dan ternyata sumber suara teriakan itu berasal dari Fitri yang lagi duduk di atas pohon, lagi senderan. Awalnya pendaki-pendaki itu kira Fitri ini lagi frustasi, terus teriak dari atas pohon kayak ngeluapin emosi gitu kan, sambil nikmatin pemandangan. Karena di samping kiri pohon itu adalah jurang beserta pemandangan yang indah. Ketika pendaki-pendaki itu manggil-manggil Fitri, Fitri ini cuma diem aja karena curiga. Salah satu dari pendaki itu nurunin Fitri dari pohon tersebut. Setelah diturunin, Fitri ini masih dalam kondisi yang sama, masih diem aja. Pada akhirnya
para pendaki-pendaki itu mutusin buat ngebawa Fitri turun ke warung. Waktu itu udah jam 18 lewat 45 menit. Padahal Fitri ngerasa kalau dia di atas tadi itu cuman kisaran 3 atau 4 jam. Ingat kan tadi Fitri mulai ngedaki itu jam berapa? Jam setengah 9 pagi. Orang-orang di situ pada nanya, kenapa kok Fitri bisa di atas pohon tersebut? Tapi Fitri gak mau ngejawab. Setelah udah ngerasa baikan, Fitri pun pamit buat pulang. Sebelum pulang, Fitri nanya, siapa yang udah bawa dia turun? Pendaki yang udah ngebawa turun Fitri itu, namanya adalah Rizky dari Medan Tembung. Sampai saat ini, Fitri masih terbayang-bayang sama rasa takut dan rasa sakit ketika lehernya itu ditarik. Wallahu a'lam. Pesan dari Fitri adalah, buat yang punya banyak masalah nih, jangan pernah ngambil jalan pintas, atau dengan kata lain ya kayak bunuh diri. Carilah orang yang bisa ngerti perasaan kita dan ceritalah. Dan jangan lupa minta petunjuk sama Allah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi 2 ceritanya? Menurut kalian, cerita mana yang paling serem? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan jangan lupa follow gue di Instagram ya. Gue Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.